Saudara, 3 rekan kerja Peggy Setiawan atau Peron akan dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun yang lalu. Suarsono atau Bondol, Suparman dan Ibnu akan memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Peggy saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut kuasa hukumnya, Tony RM, ketiganya secara resmi sudah mendapatkan surat pemanggilan dari Ditreskrim Polda Jawa Barat dan siap menghadiri pemeriksaan. Diketahui saudara, Suarsono atau Bondol, Suparman dan Ibnu mengaku sebagai rekan kuli bangunan Peggy saat berada di Bandung, Jawa Barat. Mereka meyakini Peggy merupakan korban salah tangkap dan berharap rekannya segera dibebaskan. Rabu malam, penyidik Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon mengecek lokasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengecekan dilakukan di 6 titik. Lokasi pertama yang dicek penyidik yakni di warung nasi dan tempat nongkrong para pelaku sebelum melakukan pengeroyokan pada Vina dan Eki. Selanjutnya, penyidik mengecek TKP dekat SMPN 11 Cirebon yang merupakan tempat peristiwa pengeroyokan berujung pembunuhan Vina dan Eki. Dalam cek lokasi pembunuhan ini, tim Inavis juga diturunkan. Lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah Jembatan Layang Talun. Di lokasi inilah penemuan jasad Eki dan Vina usai dibunuh pelaku. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Polres Cirebon dan Muhammad Syahri Romdan di tempat kejadian perkara. Kita akan ke Taufik terlebih dahulu. Taufik, kemarin polisi sudah menggelar prarekonstruksi. Lalu bagaimana persiapan jelang rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari? Ya, untuk persiapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini adalah Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon Kota. Tentunya ini akan terus mendalami titik-titik TKP ataupun tempat kejadian perkara yang sudah didatangi pada pengecekan TKP ataupun prarekonstruksi pada Rabu malam kemarin. Di antaranya adalah saudara ada 6 titik yang dikunjungi ataupun yang dilihat oleh penyidik polisi pada Rabu malam kemarin. Yang pertama adalah warung nasi. Warung nasi ini disinyalir menjadi tempat AF melihat kejadian pelaku melakukan pelemparan kepada Vina dan juga Eki. Lalu yang kedua adalah tempat cuci motor ataupun mobil. Ini merupakan tempat di mana AF bekerja yang memang lokasinya tidak jauh dari warung nasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah warung nongkrong. Yang warung nongkrong ini merupakan warung nining, di mana tempat para pelaku ataupun para geng motor ini sering berkumpul setiap malamnya. Dan juga yang keempat maksud kami adalah TKP. Yang TKP ini berada di depan SMPN 11 dan berada di sebuah tanah kosong yang berada di sebuah bangunan. Dan saudara, dari keempat TKP tersebut memang ini jaraknya berdekatan, kurang lebih radiusnya sebesar 500 meter saja. Jadi memang titik pertama pada saat pengecekan TKP polisi berada di sekitaran SMPN 11 Kota Cirebon. Lalu titik terakhir yang dilihat ataupun dipantau oleh pihak kepolisian adalah flyover Talun. Diketahui flyover Talun ini adalah tempat ditemukannya Vina dan juga Eki pada saat awal meninggal, dan juga pada saat awal ditemukan pihak polisi menduga bahwa itu terjadi kecelakaan tunggal. Dan pada saat pemeriksaan TKP kemarin malam, pihak dari kepolisian sudah menandai dengan cat berwarna putih serta berwarna merah. Ini di mana tempat yang menurut keterangan dari Kombes Surawan, yaitu adalah Ditreskrimum Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa tanda yang maksud kami adalah tempat yang ditandai oleh cat berwarna putih dan merah ini merupakan titik di mana Vina dan juga Eki jatuh saat dikejar oleh para geng motor. Dan tentunya saudara, selain mengecek TKP, pihak dari kepolisian juga ini akan terus memeriksa beberapa saksi. Di antaranya saksi yang sudah terkonfirmasi akan hadir untuk diperiksa adalah Suharsono alias Bondol, yaitu merupakan rekan kerja dari Peggy Setiawan. Lalu juga ada Ibnu yang juga merupakan rekan kerja, dan yang terakhir adalah Suparman. Ini merupakan rekan kerja sekaligus sepaman dari Peggy Setiawan, dan rencananya mereka akan diperiksa pada tanggal 31 Mei atau pada Jumat besok di Polda Jawa Barat. Bella. Taufik, ini tadi sudah disebutkan ada beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa. Lalu seperti apa update-nya setelah SPDP kasus diserahkan ke Kejati Jabar? Ya, untuk update-nya memang pihak dari kepolisian dalam hal ini adalah Ditreskrimum Polda Jawa Barat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap para saksi. Di antaranya memang sudah ada beberapa saksi
yang diperiksa oleh kepolisian. Seperti ada Luciana, ini merupakan adik dari Peggy Setiawan, yang juga dalam kesaksiannya Luciana mengatakan bahwa Peggy ini berada di Bandung pada saat terjadinya pembunuhan itu pada tanggal 27 Agustus 2016. Selain dari Luciana juga, saudara, pihak dari kepolisian telah memeriksa Linda, itulah teman dari Vina, dan ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui proses pembunuhan karena memang pada saat terjadinya pembunuhan pada tanggal 27 Agustus 2016, Linda maksud kami mengatakan bahwa ia berada di rumah saat terjadinya pembunuhan. Selain dari dua tersebut, saudara, kami konfirmasi lagi melalui penasehat hukum ataupun kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan mengatakan bahwa pihak dari keluarga sudah diperiksa, diantaranya adalah ayah kandung serta ibu tirinya, yaitu diperiksa di Polda Jawa Barat. Dan masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa, diantaranya adalah ibu kandung dari Peggy Setiawan yang saat ini menetap di Cirebon, serta adik dari Peggy Setiawan, itulah Robi Setiawan. Dan tentunya ini untuk ibu dan adiknya sampai saat ini masih belum mendapatkan surat panggilan, dan yang pasti ataupun yang sudah diberikan surat pemanggilan adalah Suharsono dan juga Ibnu yang merupakan rekan kerjanya, serta Supratman yang juga merupakan paman serta rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung, Bella. Baik, dari Taufik Riyadi kita ke Muhammad Syahri Romdon yang ada di TKP. Syahri, kemarin polisi telah melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Temuan apa saja yang didapatkan dari prarekon semalam? Ya, baik Bella, di studio. Selamat siang saudara. Memang proses prarekonstruksi telah berlangsung di Jalan Perjuangan Kota Cirebon dan juga Jalan Layang Talun yang dimulai sekitar pukul 17.30 hingga sekitar pukul 10.30 atau sekitar 2 jam. Selama proses berlangsung, kita atau kami yang berada di lokasi menemukan beberapa fakta-fakta bahwa pihak petugas kepolisian melakukan pemeriksaan hanya di beberapa titik saja. Artinya pihak kepolisian tidak masuk ke bagian dalam yang merupakan titik awal mula warung Bu Nining karena masuk gang, sementara petugas kepolisian berada di jalan utama saja. Kemudian juga sebelumnya setelah itu pihak kepolisian juga tidak tidak menggunakan waktu banyak untuk meninjau secara langsung tempat eksekusi yang tepat berada di belakang saya ini. Dan setelah itu tim gabungan dari Polda Jawa Barat, Polres Cirebon Kota dan juga Polresta Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Cirebon di Jembatan Talun juga melakukan penandaan menggunakan cat semprot di beberapa titik. Kami pagi tadi memiliki beberapa pertanyaan yang langsung kami tanyakan kepada Kombes Surawan di Krim Polda Jawa Barat. Kami pada saat 2016 melakukan peliputan di sekitar lokasi dan masih ingat betul bahwa ada TKP yang berada di median jalan. Artinya jasad Vina dan Eki ditemukan di median jalan, sementara tadi malam di trotoar. Artinya ada dua fakta yang berbeda antara 2016 kemudian 2024 saat ini dilakukan prarekonstruksi. Ternyata Surawan menjelaskan kepada kami dua titik tersebut memang berbeda. Yang pertama yang dilakukan pengecetan dengan menggunakan cat semprot tersebut atau pilok itu adalah awal mula Vina dan Eki ditemukan pada saat ditendang oleh kawanan geng motor. Kemudian itu diberikan tanda, setelah itu para kawanan geng motor membawa ke satu tempat melakukan beberapa penganiayaan, ruda paksa dan juga hingga berujung pembunuhan dan kembali dibawa ke jembatan layang tersebut. Dan lokasi yang kami maksud di tahun 2016 yang berada di median jalan adalah lokasi pembuangan. Artinya dua TKP yang berbeda dalam satu rangkaian yang sama. Kombes Surawan juga meluruskan informasi tersebut kepada kami sehingga akhirnya proses rekonstruksi yang akan dilakukan beberapa hari mendatang itu dapat mengungkap banyak rangkaian adegan yang akan juga informasinya dihadirkan beberapa terpidana. Namun terkait bagaimana prosesnya, teknisnya, dan seperti apa kami masih menunggu karena kami konfirmasi Bella sampai siang ini apakah memang besok hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 akan diberlakukan proses rekonstruksi. Surawan menjawab kepada kami bahwa hal tersebut masih belum pasti karena masih ada beberapa proses-proses yang perlu dilakukan oleh kepolisian mengingat
tanggal 31 Mei besok ada 3 orang saksi dari kerabat Peggy atau kawan Peggy, yakni Bondol alias Bondol, kemudian ada Ibnu dan juga ada Surahman yang merupakan paman dari Peggy. Ketiganya menyatakan bahwa Peggy saat 27 Agustus 2016 berada di Bandung. Tentu proses ini perlu dilihat dan diteliti, diikuti oleh semua banyak pihak untuk bersama-sama mendukung agar proses ini benar-benar terungkap secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bella. Syahri, tadi ada sempat mengatakan ada beberapa titik yang berubah dari 2016 ke 2024. Lalu apa langkah yang akan diambil oleh polisi untuk mencocokkan beberapa perubahan ini, terutama karena kasus ini sudah berlangsung selama 8 tahun, Syahri? Ya, Bella, sebetulnya ada beberapa hal yang memang yang kami anggap ini belum cukup lengkap. Artinya belum bisa dikatakan sebuah perubahan karena tadi malam itu adalah proses pra-rekonstruksi. Artinya bisa jadi pihak kepolisian tidak melakukan secara lengkap proses rekonstruksi dari tahapan A sampai tahapan akhir. Artinya ada beberapa rangkaian adegan yang bisa jadi ini memakan waktu dan proses yang cukup lama. Dan malam tadi hanya sepintas saja dari 6 TKP yang kami ikuti prosesnya. Artinya pada saat rekonstruksi kami meyakini dan kami terus menanti sebagai jurnalis yang terus mengawal kasus ini sejak 2016 dan kembali mencuat di tahun ini karena belum tuntas selama 8 tahun ini. Tentu kami akan mengikuti setiap prosesnya dan kami akan melaporkan kepada Anda, saudara, bagaimana proses ini dan juga ending atau akhir kebenaran yang akan diungkap. Tentunya setelah pihak kepolisian melakukan banyak pemeriksaan, menurut kepolisian mengumpulkan bukti-bukti, dan setelah itu SPDP ke kejaksaan dan tentunya akan dilakukan proses persidangan di meja persidangan nanti. Dan di lokasi tersebut akan dikeluarkan semua argumentasi, bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian saksi kunci, baik dari saksi kunci beberapa pihak yang terlibat dalam kejadian ini. Bella. Baik, kita akan tunggu seperti apa rekonstruksi akan dilaksanakan esok hari. Terima kasih Muhammad Syahri Ramdan dari tempat kejadian perkara. Sebelumnya ada Taufik Riyadi dari Polres Cirebon. Selamat bertugas kembali.